Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad dari Satullah dengan nomor induk mahasiswa 21020161036. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu politik, yang mana ini merupakan tugas ujian tengah semester mata kuliah fikih syiasah yang diampu oleh beliau Bapak Dr. Imam Yahya MAG. Yang pertama, ilmu politik menurut para ahli. Definisi ilmu politik menurut para ahli. Yang pertama, J. Barnes mengemukakan ilmu politik ialah ilmu yang mengeksplorasi kehidupan suatu negara yang sebagai bentuk dari kehidupan masyarakat. Ilmu politik mengeksplorasi negara-negara tersebut untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kedua, menurut Joyce Michael, adalah suatu pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, menurut Roger Soltow, ilmu politik ialah ilmu yang mengeksplorasi negara, tujuan negara, dan organisasi yang akan membuat tujuan tersebut, asosiasi antara negara dengan warga negaranya, serta dengan negara lain. Sedangkan yang terakhir, menurut Maurice Duverger, adalah kekuasaan politik adalah kekuatan seluruh jaringan lembaga-lembaga atau institusi yang mempunyai kaitan dengan otoritas. Dalam hal ini, suasana didominasi beberapa orang atas orang lain. Nah, bisa kita ambil kesimpulan dari keempat definisi menurut para ahli tersebut. Ilmu politik merupakan suatu ilmu yang mengeksplorasi negara, maupun dari kekuasaan, kekuatan, bahkan menguasai lembaga-lembaga tertentu. Selanjutnya, pengertian politik dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Uraian Al-Quran tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar kata hukum. Kata ini pada mulanya berarti menghalangi atau melarang dalam rangka perbaikan. Dari akar kata yang sama terbentuk kata hikmah, yang pada mulanya berarti kendali. Nah, di sini kata hikmah itu berarti kendali. Makna ini sejalan dengan asal makna kata yasusu saish atau siasah, yang berarti mengemudi, mengendalikan, pengendali, dan cara pengendalian. Nah, dilihat dari uraian ini, Al-Quran menjelaskan kalau politik di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan secara langsung, yang mana menyebutkannya dengan kata hukum, yang berarti kendali. Nah, di dalam hadis, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang pensyarah Sahih Bukhari yang paling masyhur, memaknai ilmu itu sebagai ilmu politik yang dipergunakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menyiasati dan menata masyarakat dan rakyatnya, sehingga di nyamannya masyarakat dan rakyatnya merasa aman, tidak terjadi kekacauan dan perpecahan, semuanya tunduk dan taat terhadap kepemimpinannya, yaitu kepemimpinan Umar bin Khattab. Prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Al-Quran. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 159 yang bunyinya, Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr faida azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembutlah terhadap mereka, yakni orang-orang atau kaum-kaum Nabi Muhammad, masyarakatnya. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal.
Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Di dalam ayat ini mengandung prinsip-prinsip kepemimpinan yang mana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW untuk bersikap lemah lembut terhadap masyarakatnya, dan apabila Nabi Muhammad itu bersikap keras maka akan timbullah pembangkang atau penghindaran dari masyarakat tersebut. Karena itu Nabi Muhammad dianjurkan memaafkan mereka, orang-orang yang membangkang, dan untuk memohonkan ampun kepada Allah. Dan Nabi Muhammad juga diperintahkan untuk bermusyawarah dalam urusan kenegaraan. Dan apabila Rasulullah masih membulatkan tekad untuk memimpin, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.